ayat keterangan ya. Kita semua sudah baca ya. Kita semua sudah baca ya. Kitab Matius pasal yang ketiga. Kitab Matius pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Pak Karel, maaf Pak Karel. Pak Karel. Ya, saya izin live. Nanti sore akan melayani Pak. Silakan Pak. Ya, Pak. Oke. Ya, makasih. Matur nuwun Pak Tri. Terima kasih. Ya. Bu Eva juga ke live ya? Bu Eva juga. Iya. Yang dihubungi Pak. Iya, ya. Oke, makasih. Ya. Live semuanya. Oke. Ya. Ada Pak Sulo, Pak Flores, Ibu Eva, Ibu Diana, masih ya? Oke, kita lanjutkan. Kita Matius pasal yang ketiga, ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Ya, saya bisa minta tolong Ibu Eva ya. Halo Ibu Eva. Halo. Ibu Eva. Bu Eva monitor. Ibu Rusdiana. Ya, Ibu Rusdiana. Ya Pak. Ya. Ibu bisa bacakan Injil Matius? Iya, boleh Pak. Matius 3 ayat 7 sampai 10. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkata kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Diana. Kita lanjut dengan renungan kita yang mengantar kita pada kita sharing bersama. Dalam renungan hari ini kita masih membahas tentang api pemurnian yang menanti seorang murid sejati. Yohanes ya memberikan peringatan yang keras kepada mereka yang menjadi murid Tuhan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Mengapa kita harus menghasilkan buah yang sesuai pertobatan? Karena pertobatan yang sejati akan menghasilkan buah-buah kebenaran, yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan dan meninggalkan dosa. Namun mereka yang tidak menghasilkan buah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Untuk itu, jangan lagi hidup dalam dosa, tetapi biarlah hidup kita menghasilkan buah-buah kebenaran yang memuliakan Bapa di surga. Ya, itu pengantar untuk kita siang hari ini sebelum kita masuk dalam skor. Ya, seperti tadi sudah disebut Pak Andre, siapkan Pak? Ya, oke. Siapkan untuk outro. Oke. Bentar ya. 2 menit. Ya, 2 menit. Ya, oke ya. Saya lanjutkan Pak. Tidak kebetulan saya katakan tadi bahwa hari ini ada testimoni dari Pak Yohanes ya, Pak Yohanes tadi ya, untuk kita menghasilkan buah. Lebih keras dikatakan di sini bahwa sudah ada kapak yang tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini mengerikan ya. Saya kira ini satu testimoni dari Pak Yohanes tadi yang membakar kita ya. Bagaimana kita menghasilkan buah supaya kita tidak buang ke dalam api neraka. Ya.
Udah. Aduh. Ya Pak, selamat siang, lanjut. Pak Andre, Ya, gimana Pak? bentar. Ya, kita di sini aja, Pak. Kita di sini aja. Karena breakout room-nya lagi error nih. Jadi kita di main room aja. Kita di main room. Kita berempat. Terus yang lain Yang lain belum sudah. ya? Lainnya sudah masuk. Oh, sudah masuk. Sudah masuk. Oh ya, jadi kita berlima Pak ya? Ya. Silakan. Ya, ya. Ya. Oma Florence kenapa nggak mau masuk ini? Oma Florence harusnya masuk ke room 1. Oma Florence nggak monitor dia. Ah, oke, sudah. Apa? Itu ada burung. Kenapa nggak masuk ya? Problem ya? Breakout room-nya lagi error nih. Pak Yohanes harusnya masuk ke room 1 nih. Nggak masuk ya? Iya Pak. Pak Yohanes harusnya masuk ke room 1. Kenapa error nih? Halo. Ya. Kita tetap di sini Pak. Iya, harusnya saya sudah bagi tapi ada error ini. Breakout room ya. Masuk iya. main room aja kalau gitu ya. Iyalah. Iya. Sama aja Pak. Iya. Asal jangan terlalu lama lah. Ya, jangan terlalu lama. Singkat aja Pak. Singkat aja lah. Ya Pak. Ya, oke lah. Iya, saya dapat skornya itu kan di ayat 10 itu Pak. Ya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam Ya. api ya, itu kan. Pak Karel, ini apa breakout room-nya lagi error, Pak. Jadi di main room aja. Pendek-pendek aja, boleh sharing. Pendek-pendek aja, Pak Karel. Oke, Ya, siap. silakan. Siap. Ya. Jadi saya tadi sudah bilang bahwa skor yang saya dapatkan kebenaran pertama adalah di ayat 10. Ini identik dengan Yohanes 15 Pak ya. Itu kan tentang ayat ke-5 atau tidak salah yang dia ranting yang tidak berbuah yang akan dipotong, dibakar kan itu. Nah, jadi ibarat apa artinya bahwa marilah kita dalam hidup kita ini kan diminta adalah agar berbuah untuk Tuhan dan berbuah untuk sesama gitu. Dan karena memang kita harus sadar di Roma 11 ayat 36 itu lagi Pak, saya senang di ayat itu. Karena memang segala sesuatu itu kan dari Allah, oleh Allah, dan dari segala sesuatu itu dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah, dan bagi kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Jadi itu Pak kebenaran saya
kita dapatkan agar supaya kita menyadari kehidupan kita dan selalu taat dan mengerti akan kehendak Allah. Kemudian tegurannya karena di ayat ke-10 supaya saya berbuah kemudian tidak dibakar dalam api, ya kita harus turut dengan kehendak Allah, kita taat kepada Allah untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, itu untuk kita agar supaya dapat menjadi buah dimanapun kita berada. Dan yang lebih penting lagi bahwa kita dapat memuliakan dan menyaksikan kebesaran Allah. Kemudian perbaikannya bahwa karena tadi saya mengatakan bahwa saya harus hidup berbuah seperti dalam ayat yang 10 tadi, kemudian identik dengan Yohanes 15, maka perbaikannya ya terus berupaya merespon dan berupaya untuk memperbaiki. Ya, setiap hari kita bisa mengevaluasi dalam merenungkan apakah sudah benar kehidupan kita. Ya, apalagi kita tidak tahu kapan kita harus kembali kepada Allah. Kemudian rencananya ya karena berbuah itu kan tidak gampang, Pak. Jadi harus melalui satu proses. Dari mulai tumbuh, berkembang, dan berbuah. Harusnya itu standar. Bertumbuh, berkembang, berbuah. Tentu semua itu berasal dari biji. Dan tanah itu adalah hati kita. Itu Pak yang saya dapatkan skor siang hari ini. Tuhan memberkati. Oke. Ya. Oke, lanjut Pak Karel. Siapa lagi yang mau sharing skor? SKOR nanti Pak Sutadi saya sampaikan ya. Kita sharing firman Tuhan ini di Matius berapa itu? Matius 3 ya. 7:10 ini kita sharing dengan sistem skor, Pak. Apa itu skor? SKOR. S itu sasaran, Pak. Kebenaran. Maksudnya kebenaran apa yang Tuhan berikan kepada Pak Sutadi ya. Matius 3, 7-10. Itu S-nya itu sasaran. Jadi kebenaran apa yang Tuhan sampaikan. Terus K-nya, SKOR kan. K-nya itu kondisi itu keteguran. Tuhan tegur apa kepada Pak Yohanes di Matius 3. Ya. SKO, O-nya opsi. Opsi itu perbaikan, Pak. Perbaikannya apa? Setelah tahu teguran, tahu kebenaran, tahu teguran, perbaikannya apa? SKOR, R-nya terakhir rencana. Rencana itu komitmen. Tahu kebenaran, tahu teguran, tahu perbaikan. Nah, rencananya apa? Komitmennya apa? Nah, mungkin Pak Sutadi bisa sharing. Dapat apa di Matius 3 ayat 7-10, Pak? Pendek aja lah, nggak usah panjang-panjang kok. Kebenaran apa yang Pak Sutadi dapatkan lewat Matius 3 ini? Kebenaran yang didapat antara lain ya tentang ini, Pak. Tentang keselamatan yang sudah Tuhan janjikan itu, Pak. Jadi apapun kata orang bahwa saya itu kafir, murtad dan sebagainya, itu nggak reken apapun. Semuanya itu karena jaminan keselamatan. Ketika kita dipanggil Tuhan itu pasti. Jadi karena 5 menit ke depan kita nggak tahu Tuhan mau datang atau enggak panggil kita, yang jelas yang penting kita harus siap, Pak. Siap untuk menghadapi kedatangan Tuhan. Dan komit saya, sebelum Tuhan datang, saya harus kabarkan Injil, saya harus berbuah, dan buah itu tetap. Karena satu jiwa yang diselamatkan, malaikat bersorga di sorga itu bersorak-sorai. Ketika hamba Tuhan berkhotbah dengan ribuan yang datang, malaikat di sorga nggak akan bersorak-sorai, Pak. Tapi ketika satu orang bertobat, berlaksa malaikat di sorga bersorak-sorai. Karena begitu hebatnya keselamatan yang Tuhan kasih itu. Sampai Tuhan mati kasih salib hanya untuk menyelamatkan pada kita semua yang sudah berdosa ini. Jadi komit saya, Pak, saya akan tetap melayani Tuhan di dalam karunia yang Tuhan kasih, yaitu penginjilan. Dimanapun Tuhan taruh, Tuhan utus kemanapun saya mesti siap. Terima kasih.
Oke, ya, oke, mulai dapat ya sistemnya ya, sistem skor kita ini. Ya, ya sasarannya itu kebenarannya apa, tegurannya apa, perbaikannya apa, komitmennya apa. Itu aja sebetulnya. Ya, poinnya itu aja. Oke, ada yang mau sharing? Silakan. Saya? Ya, Bu Maria. Silakan, Bu Maria. Ya, terima kasih. Kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan, murid sejati menghasilkan buah yang terdapat dalam Matius 3 ayat 7 sampai 10. Dari skor saya, yaitu kita bisa melihat bahwa Yohanes dia yaitu tidak mau yaitu membiarkan banyak jiwa-jiwa yang terbelenggu dalam dosa dan punya satu tanggung jawab, yaitu mau membaptis yaitu orang Saduki dan orang fasik, sekalipun yaitu ada cercaan bagi mereka bisa dikatakan bahwa dia adalah sebagai ular beludak. Itu artinya yaitu dia adalah melemahkan orang yang jahat. Tetapi sekalipun dia adalah orang jahat, tetapi dia masih mau membutuhkan yang namanya keselamatan, yaitu lewat pembaptisan yang dilakukan oleh yaitu Yohanes Pembaptis. yaitu peringatannya, kalau yaitu kita sudah dikatakan ular beludak, berarti kita harus menyadari bahwa yaitu kita itu sudah orang jahat, tetapi kita mau supaya mau diperbaiki Tuhan dan hidup kita itu lebih baik lagi daripada hari-hari yang lalu, sehingga yaitu firman Tuhan boleh datang dan kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Dan kebaikan Tuhan katakan kalau kamu sudah menerima hidup yang baru atau yaitu sudah yaitu menikmati bersama Tuhan di dalam mati secara yaitu jasmani, secara yaitu daging, yaitu lewat baptisan. Nah, maka Tuhan katakan hasilkanlah buah pertobatan, yaitu buah-buah dari sikap kita, dari yaitu sepak terjang kita, dari yang hidup lama kita tinggalkan dan kita mengenakan hidup yang baru. Dan yang sebagai komitmennya, kalau kita tidak bertobat atau kita tidak yaitu mau dengar-dengaran, suka tidak suka kapak tersedia yaitu di bawah pohon akar. Artinya hidup kita ya Tuhan yaitu masih ada kesempatan. Kalau kita bersikeras atau kita tidak mau dengar-dengaran, silakan nanti Tuhan menyiapkan tempat yang lebih dahsyat lagi, yaitu api neraka. Ya, terima kasih. Oke, mantap. Suatu peringatan keras pada setiap kita ya. Oke, terima kasih Bu Maria. Ada yang mau sharing? Mama Ita, Bu Rusdiana, Oma Florence. Ayo, gampang kan ini? Nggak ada kah? Ya. Terima kasih ya, Mama. Monitor mereka itu. Baik, Andre ya. 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 Ini menarik sini. Saya cerita. Saya takut ya kalau Ibu Maria sudah sedia kapak dulu. Saya dipedang ya. Kayaknya ini mengerikan Ibu Maria. Oke. Ya. Saya melihat ayat yang ke-8, Pak. Jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan kita itu yang menentukan buah. Kalau kita masih tobat kumat, gimana buahnya kita? Kalau kita pertobatannya ya, saya bertobat ya, melakukan dosa lagi ya, apa kita akan buah? Jadi saya melihat di sini bahwa kebenaran firman Tuhan siang ini untuk kita menghasilkan buah yang sesuai dengan firman Tuhan, kita harus bertobat sungguh-sungguh. Amin. Ya. Bertobat dengan totalitas. Ya. Dan kita bisa menghasilkan buah. Supaya tidak ada kapak lagi yang taruh di akar pohon supaya kita ditebang. Kalau kita tidak menghasilkan buah. Walaupun kita menghasilkan buah, saya katakan. Kita pernah dengar cerita pokok anggur ya.
sering kita baca, dengar. Ya. Pokok anggur yang tidak berbuah itu, yang kering itu dikerat, dibuang. Tapi pohon anggur yang berbuah itu dibersihkan, bilang. Dibersihkan aja. Dia berbuah loh ya. Tapi dibersihkan. Ya. Nah, kita yang sudah melayani juga ya sepanjang ini ya, saya kira kita semua terlibat dalam pelayanan ya. Baik pelayanan dari Ibu Maria di Nabire itu menakutkan, mengerikan itu ya. Ada saling bunuh-membunuh, jalan tidak aman ya. Jadi saya katakan tadi bahwa kita yang sudah melayani juga itu kita dibersihkan. Supaya kita sungguh-sungguh bersih. Dan komitmen saya semasa hidup ini, ya, selagi saya hidup ya, saya mau sampaikan berita kepada siapa yang saya temui. Ya. Saya sama Pak Yohanes Sukadi unda-undi Pak. Umurnya unda-undi Pak. Unda-undi. Ya unda-undi Pak. Nah, saya kira itu Pak Andre. Silakan lanjut, ada Oma Florence. Oke, Ibu terima Diana, kasih. ada Ibu Rita. Ibu Rita dari Jakarta. Silakan Ibu Rita. Silakan. Ada Ibu Rita. Mumpung gampang-gampang ini. Ya, semalam ketemu di Gepas nih. Oh iya. Nah, tadi udah cukup tuh dari Bu Maria, Pak Karel, Pak Yohanes sama itu. Udah itu cukup. Buat saya cukup kok. Ya. Siapa lagi? Bu apa? Bu Rusdiana. Maaf lagi hujan petir di sini, aku simak aja dulu ya. Oh ya. Sorry. Kasih Pak. Ya. Oke, saya sharing dikit aja ya. Oma Florence. Oh, Oma Florence. Oke. Ya. Ada Oma Florence? Sedang hujan juga di sini. Oh, lagi hujan ya. Oh, hujan. Oh ya. Ya, oke. Saya mau sharing dikit aja ya. Lanjut, Ini Andre. ya, ini sering kita baca lah ya. Bukan gampang ya. Biasa lah nih firman ini kan. Matius 3 ya. 7-10 ya. Kebenarannya ya, pertobatan yang sejati itu harus menghasilkan buah yang nyata. Itu kebenarannya, nggak ada lagi. Karena Yohanes Pembaptis sudah menekankan bahwa pertobatan yang sejati akan terlihat dari tindakan dan perubahan hidup yang nyata. Tidak cukup hanya mengaku beriman atau berpegang pada kepercayaan warisan leluhur ya. Jadi apa? Kebenaran tidak ada kekebalan dari hukuman Tuhan loh. Klaim sebagai keturunan Abraham tidak berikan jaminan kekebalan dari penghakiman Tuhan. Setiap orang, setiap individu dinilai berdasarkan perbuatannya. Itu kebenarannya. Nggak ada jalan lain. Tegurannya apa? Orang Farisi dan Saduki, Yohanes Pembaptis mengkritik mereka. Karena apa? Karena mereka merasa aman hanya karena status dan warisan mereka tanpa menunjukkan perubahan hidup yang nyata. Inilah dikritik sama Yohanes. Kemunafikan. Ya. Itu teguran bagi siapa saja yang mengaku beriman tapi tidak menunjukkan perubahan dalam tindakan sehari-hari atau karakter. Opsi perbaikannya menghasilkan buah yang baik. Orang-orang dipanggil untuk hidup yang menunjukkan buah pertobatan. Seperti apa? Menunjukkan kebaikan, keadilan, dan kasih. Karena Tuhan mengajarkan kasih kan. Kita harus menghindari kepercayaan palsu. Itu perbaikannya. Jangan mengandalkan status sosial, tradisi, atau warisan untuk keselamatan. Melainkan hidup dengan iman yang nyata dan iman yang sejati. Komitmennya yang harus saya ambil adalah perubahan yang nyata. Mengikuti ajaran Kristus dengan sepenuh hati.
dan menunjukkan perubahan hidup yang sesuai dengan pertobatan. Kita harus memproduksi buah kebaikan. Terus-menerus berusaha untuk hidup dengan cara yang menunjukkan kasih Kristus, keadilan, kebaikan, sehingga menjadi saksi. Ini penting, saksi yang hidup bagi iman kita. Ya, jangan sampai kita cuman sum-sum, doa-doa, baca-baca Alkitab, tapi nggak ada aplikasinya. Akibatnya apa? Kita mengalami obesitas rohani. Tahu obesitas? Penyakit. Kita harus berbuat. Implementasinya harus hidup keluar. Jangan sampai kita hanya rajin Zoom, rajin dengar YouTube, dengar ini, dengar itu, tapi nggak melakukan keluar. Akibatnya apa? Obesitas rohani. Orang yang obesitas akibatnya apa? Mati dalam tempat di tempat tidur loh. Ya, disinilah kita diingatkan ya, Matius 3 ayat 7-10. Jangan lupa, kapak sudah tersedia. Ingat, terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pak Andre, terima kasih semua Bapak, Ibu Rusdiana tadi sudah mohon pamit karena cuaca di tempatnya dan mau Florence ya. Kita akan masuk dalam sesi terakhir untuk doa bersama. Mungkin ada yang perlu didoakan secara khusus selain daripada masing-masing kita dalam doa, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Ya. Mungkin ada yang didoakan khusus. Pak Karel, mohon didoakan untuk pelayanan penginjilan agar Tuhan kirim jiwa-jiwa bisa mengikuti pemulihan keluarga, Pak. Pemulihan keluarga. Ya. Pemulihan keluarga ya. 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 Saya mohon maaf ya. Saya setuju tadi dengan Pak Sutadi. Mungkin ya, mohon maaf kalau saya salah bisa dikoreksi ya. Kita sering berkata, Tuhan kirimkan orang. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang baru. Bagi saya, mungkin kita katakan Tuhan siapkan hati saya, kekuatan saya, fisik saya, kemampuan saya untuk mencari jiwa-jiwa yang baru. Iya, iya. Jadi, mohon maaf Pak Sutadi ya. Ya. Banyak kali kita minta tuh yang enak-enak dari Tuhan. Tuhan berkati saya, Tapi jarang kita berdoa, Tuhan beri saya kekuatan untuk menghadapi masalah. Amin. Kita balik sekarang masalahnya. Tuhan kirimkan atau kirimkan hikmat kebijaksanaanmu bagiku supaya saya kuat untuk mencari jiwa-jiwa yang baru. Ya, saya salut kalau Pak Sutadi itu bisa sampai ke Madura, ya. Di mana tadi Pak? Ke Madura? Padang. Madura, Sampang Pak. Sampang, Pamekasan. Burne. Padang. Ya, di Padang. Sampang. Di Torjun, Sampang. Oh, Torjun. Wah. Torjun. Ceretan Dibi Pak, Ceretan Dibi, Telok Lema. Telok Lema. Ceretan. Kekuatan itu ya. Ceretan 5 dibilang ya. Oke, kita masuk dalam doa ya. Kita doa untuk masing-masing kita semua punya pelayanan dalam doa ya. Dalam keluarga, pemulihan keluarga. Sebab banyak kali ya dalam kita mau melayani atau dalam penginjilan itu hambatan yang terutama itu dari dalam kita sendiri. Ya. Setelah kita menangkan diri kita, mungkin itu hambatan dari keluarga, itu istri, itu anak atau apa saja, ada saja halangan. Itu kita berdoa supaya Tuhan beri kita hikmat kebijaksanaan untuk mengatasi semua masalah kalau kita mau melayani. Ada lagi yang lain? Saya Pak Karel. Oh, Ibu Rita, silakan Ibu. Iya, masih cucu juga nih, cucu yang mau masuk TNI. Iya, Tuhan pimpin, tuntun semua proses-prosesnya
cucu nih dimampukan untuk melewati masa-masa sulit dan hikmat marifat surgawi dalam hal-hal tes apapun juga gitu. Dapat Amin. dia dimampukan, dapat dia lewati dan diberi kesehatan, kekuatan untuk melewati masa-masa sulit itu. Itu aja Ya. namanya Stefanus Harahap. Di mana aja, Bu? Dia tinggalnya di Cilengsi. Cilengsi Bogor ya? Iya. Ya. Pendidikannya di mana, Bu? Ini lagi masuk proses ini. Pendidikannya dirahasiakan, nanti baru ditentukan. Begitu. Oh ya, siap ya. Stefanus Harahap ya? Ya. Oke, ya. Saya mohon ya, namanya Stefanus Pak Karel. Ya, Stefanus Harahap Pak. Ya. Ya, saya mohon kesediaan dari Pak Yohanes Sutadi untuk doakan cucu dari Ibu Rita, Stefanus Harahap yang akan masuk pendidikan TNI. Karena kita tahu kalau kita masuk dalam angkatan itu tantangannya cukup berat, ya. Ujiannya, tesnya segala macam cukup berat, ya. Supaya Tuhan memberi kekuatan hikmat bagi Stefanus Harahap sehingga dia bisa melewati semua proses dan dia berhasil tes, lulus, dan dia bisa ikuti pendidikan di TNI. Saya mohon yang hormat Pak Yohanes tadi bisa doakan Ibu Rita, ya. Kemudian nanti saya akan doakan semua yang lain. Saya doakan Pak. Oh, ada Ibu Maria, ya. Ibu Maria bisa doakan Pak Yohanes ya. Ibu Maria. Lagi masuk doa. Ibu Maria. Ya, bisa, siap. Ya, Ibu Maria bisa doakan Pak Yohanes tadi ya. Iya, iya. Keluar. Nanti Pak Bambang kita doakan untuk kita semua dan doa berkat Pak Bambang ya. Pak Bambang. Oke Pak, siap lanjut. Silakan Pak Yohanes tadi. Siapa namanya cucunya Pak? Stefanus. Stefanus Harahap. Stefanus Harahap. Ayo kita sepakat berdoa. Bapak yang makasih, mengucap syukur kalau pada siang hari ini kami boleh bersepakat berdoa untuk cucu Bu Maria, yaitu Saudara Stefanus Harahap, di mana Saudara Stefanus akan masuk ke TNI Tuhan. Tolong Tuhan, berikan hikmat, kekuatan ketika tes, sehingga tesnya lulus tanpa ada hambatan. Tuhan berikan yang terbaik, sehingga apa yang dicatakan oleh cucu Bu Maria semuanya berjalan dengan lancar, terjadi karena kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Berikan kesehatan yang optimal buat Saudara Stefanus, sehingga pada saat tidak mengalami hambatan, semua lulus dengan nilai yang tertinggi. Terima kasih, keberkatan semua keluarga besarnya, apapun yang dilakukan, terlebih pelayanannya, Tuhan membuatnya berhasil. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, bersama saya katakan, amin. Silakan Ibu Maria. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa, Engkau melihat kami hamba-hambamu Tuhan yang sudah duduk, kami sudah membahas dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu ini terus Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kuduskan pikiran, perasaan, dan pandangan kami, sehingga kami tetap terus Tuhan, tidak goyah, dan kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami angkat ke dalam tangan-Mu Tuhan, keluarga hamba-Mu Bapak Yohanes tadi Tuhan, yang telah menyaksikan kemurahan-Mu Tuhan yang luar biasa, yang hamba-Mu
rasakan Tuhan. Mari Bapa, Engkau yaitu selalu ada bagi hamba-Mu di dalam rumah tangganya, dalam hidup anak-anaknya Tuhan, dalam kehidupan keluarganya Tuhan, bahkan orang tuanya Tuhan, bahkan keluarga besarnya Tuhan. Bapa, kami minta dalam nama Yesus, Engkau yaitu jamah hati Tuhan. Setiap anak-anak mereka, keluarga-keluarga Tuhan, bahkan saudara-saudara dari Bapak Yohanes tadi Tuhan, dan biarlah Tuhan mereka boleh berani Tuhan mengambil satu keputusan yang pasti bahwa hanya lewat yaitu Yesus Kristus, maka di situ Tuhan Engkau memberikan jalan yang terbuka, jalan yang terbaik, dan mereka boleh menerima keselamatan daripada Tuhan. Mampukan hamba-Mu dalam pelayanan-pelayanannya Tuhan, dimanapun berada, cukupkan Tuhan segala sesuatu yang dibutuhkannya Tuhan, dan biarlah kekuatan, kesehatan, panjang umur Tuhan Engkau terus taruh Tuhan, dan kemuliaan-Mu Tuhan boleh ada. Cukupkan apa yang mereka butuhkan Tuhan untuk sehari-hari, dan kemuliaan-Mu Tuhan boleh menjadi nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah Tuhan doa yang kami bisa naikkan bagi-Mu pada saat sore ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, kita akan akhiri pertemuan siang hari ini. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita menghadap kepada Allah. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak-anak cucumu, dan bawalah, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus putranya yang tunggal, persekutuan, pemeliharaan daripada kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita yang telah diberkati Tuhan, bawalah berkat itu dengan sukacita dan ucapan syukur kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Dan marilah kita sama-sama katakan amin. 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 Oke. Terima kasih semua.